Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah keluarga Rabu tanggal 12 Agustus 2020. Kiranya ibadah kita pada malam hari ini boleh menjadi berkat, pembaharuan, menjadi berkat, kekuatan di dalam kita menjalani hari-hari hidup kita yang Tuhan masih percayakan hingga saat ini. Pemberita firman pada malam hari ini adalah Pendeta Nyonya Stella Mandagi Rompis. Umat yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi yang kami puji dan sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami bersyukur atas waktu dan kesempatan bersama dengan keluarga untuk menghayati persekutuan bersama Tuhan. Kuduskanlah ibadah ini serta berkatilah kami. Dan ampunilah segala dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita tetap berdiri. Kita akan bermazmur dari Mazmur 104 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-35. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Jemaat disilahkan duduk kembali. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa minta bimbingan Roh Kudus. Kami sungguh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, Kau izinkan kami lagi untuk beribadah, dan saat ini kami telah siap untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman yang kami baca dan renungkan itu tidak lalu dengan sia-sia, tapi boleh kami mengerti dan boleh jadi pedoman dalam perjalanan hidup kami.
Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bawa doa ini. Amin. Bacaan Alkitab kita pada malam hari ini terdapat dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 yang berkata, "Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya setiap saat. Haleluya. 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 Saudaraku yang seiman dan diberkati Tuhan, judul renungan kita pada malam hari ini yaitu menghargai hidup. Firman Tuhan yang jadi bahan bacaan kita malam ini mengisahkan bagaimana Allah menyelesaikan penciptaan langit bumi dan segala isinya. Dalam bacaan kita tadi ayat yang 4b dan 5 dikatakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Karena itu ketika kita mendengarkan dalam ayat yang ke-6, setelah Tuhan membasahi seluruh permukaan bumi itu, maka Allah menciptakan manusia. Ayat ke-7 dikatakan, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi saat manusia itu dibentuk, manusia dibentuk dari debu tanah. Mungkin kita akan katakan, wah kisah tentang pembentukan manusia ini telah kita tahu bahkan sejak dari sekolah minggu. Tapi di sini kita diajak untuk merenungkan kembali dari mana manusia itu diciptakan Allah. Manusia diciptakan Allah dari debu tanah, menyatakan bahwa manusia itu rapuh, mudah rusak, dan mudah binasa. Tapi Allah bukan hanya sekedar berkarya untuk membentuk manusia itu dari debu tanah. Tapi kemudian Allah menyatakan kuasanya dengan memberi nafas kehidupan kepada manusia itu. Nafas kalau dalam bahasa Ibrani, nefesh. Dan pada saat Allah memberikan nafas atau nafas kepada manusia, maka manusia itu menjadi makhluk hidup. Manusia jadi makhluk yang produktif. Dengan nafas itu juga membuat manusia jadi cerdas. Dengan nafas yang diberikan Tuhan atau nafas yang diberikan Tuhan kepada manusia yang rendah hina di tanah yang diinjak oleh manusia, maka manusia menjadi berarti, menjadi mulia.
Di sini pula kita menyaksikan bahwa Allah bukan hanya memberi hidup, tapi sekaligus memposisikan manusia untuk menjadi lebih terhormat dan bernilai dari segala yang diciptakannya di bumi. Dengan demikian, manusia bukan lagi debu tanah yang tidak berguna, tapi manusia yang menjadi manusia yang mulia. Seperti yang kita lihat dalam Mazmur 8, di sana kita mendengarkan bagaimana pemazmur dalam hal ini Daud, ia sungguh-sungguh mengatakan bahwa hidup manusia ini telah diciptakan oleh Tuhan menjadi mulia. Dikatakan dalam Mazmur 8 ayat 5, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi sungguh kita boleh mendengarkan bahwa manusia bukan hanya sekedar diciptakan oleh Allah dari debu tanah dan diberi nafas untuk menjadi manusia, berarti manusia yang mulia, tapi ia dijadikan manusia yang terhormat dan mulia. Jika kita baca dari pasal 1 ayat yang ke-26, memang telah dikatakan di sana bahwa Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Maksudnya, Allah bukan hanya sekedar menciptakan manusia itu dari debu saja, tapi dengan nafas hidup yang diberikan oleh Allah, maka ia menjadi makhluk hidup, menjadi mandiri untuk menjalankan setiap aktivitasnya. Dia menjadi makhluk yang produktif. Dengan nafas yang diberikan oleh Allah, membuat manusia menjadi cerdas, membuat manusia yang rendah dan hina menjadi manusia yang berarti dan mulia. Di sini pula kita menyaksikan bahwa Allah bukan hanya memberikan hidup, tapi sekaligus memposisikan manusia jadi lebih terhormat dan bernilai dari segala yang diciptakannya. Dengan demikian manusia tidak lagi debu tanah yang tidak berguna, tapi menjadi manusia yang mulia, seperti yang dibaca dalam ayat 8 tadi. Dalam ayat yang ke-26 dikatakan manusia diciptakan segambar dengan Allah, serupa dan segambar dengan Allah. Bukan tinggi badannya atau tinggi tubuhnya seperti Allah, bukan juga warna kulitnya putih atau hitam seperti Allah. Tapi diciptakan segambar dengan Allah berarti secitra dengan Allah. Diciptakan oleh Allah, mempunyai sifat seperti Allah. Itu yang dimaksud diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi Allah menciptakan manusia sedemikian luar biasa. Maka pastilah jadi pertanyaan bagi kita bahwa Allah hendak membuat manusia itu adalah makhluk ciptaan lebih daripada makhluk ciptaan lainnya. Untuk apa? Justru Allah mau memakai manusia untuk mewujudkan maksud-maksudnya di dalam rencananya, dalam kehidupan ciptaannya. Disinilah manusia bukan hanya dijadikannya yang utama dari semua makhluk ciptaan Tuhan, tetapi mau memakai manusia itu untuk jadi alat untuk membantu atau menjadi kawan sekerjanya dalam menata dan mengolah alam ciptaan Tuhan. Jadi sebagai manusia ciptaan Tuhan yang adalah milik Tuhan, sangat naif kalau ada yang berpikir karena ia di saat menghadapi pergumulan yang berat, apalagi di saat menghadapi COVID ini. Beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan ada seorang yang
diperhadapkan dengan penyakit COVID, dan karena dia dirawat begitu lama dan begitu menderita, dia menjadi putus asa dalam penderitaannya dan ingin untuk membunuh diri. Dia melompat dari gedung rumah sakit yang tinggi dan meninggal. Sebagai manusia yang menghargai hidup yang adalah dari Allah dan milik Allah, tentu ia tidak akan sia-siakan kehidupan yang Tuhan berikan, tapi ia akan menghargai hidup yang diberikan oleh Tuhan. Karena di dalam menjalani hidup ini, bukan hanya ia yang menghadapi pergumulan bahkan penderitaan. Kita ingat Rasul Paulus juga dalam menjalani hidup dan pelayanannya, ia juga mengalami begitu banyak tantangan dan pergumulan. Bahkan satu ketika ia sungguh boleh mengatakan bahwa dia mengalami pergumulan yang berat, bagaikan ada duri dalam dagingnya. Dalam menghadapi situasi itu, dia tidak berputus asa dan berupaya untuk mengakhiri hidupnya. Tapi ia berdoa kepada Tuhan. Terus ia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab kepadanya, "Sudah cukup kasih karuniaku bagimu, karena justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Dengan mendengarkan suara itu, Rasul Paulus sungguh sadar bahwa di saat dia menghadapi berbagai macam pergumulan, dia sungguh rela dan siap untuk menderita. Dia rela untuk menjadi lemah, karena di saat dia lemah, ia sungguh boleh kuat, karena kuat kuasa Tuhan yang akan menolong, menopang ia dalam menjalani hari-hari kehidupannya. Saudaraku yang seiman dan diberkati oleh Tuhan, sebagai manusia jasmani yang sekaligus manusia rohani, kita hendaknya memahami hidup dalam iman yang benar. Dalam tubuh ini, kita sungguh tahu bahwa kita milik Allah. Kita ini adalah dari Allah. Dan karena itu, marilah kita jalani kehidupan ini dengan menghargai hidup yang diberikan oleh Tuhan. Manusia hidup karena Allah sudah mengaruniakan kehidupan kepadanya. Dia memperoleh berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupan itu. Karena itu berupayalah menjalani kehidupan bukan hanya supaya dia bisa jadi sukses, tapi bagaimana supaya dia menjalani kehidupan menjadi manusia yang bisa bernilai dan bisa menjadi berkat bagi sesama. Jadi dengan dia memahami siapa ia adalah manusia ciptaan Tuhan, dari Tuhan. Dan tentu saja dia harus pakai kehidupannya untuk memuliakan Tuhan lewat hidup dan penghidupannya. Ada yang menyatakan bahwa di dalam ia menjalani kehidupan, dia berupaya membangun tubuhnya dengan kekuatan ekonomi, dengan kepandaiannya, dengan kecanggihan, karena dia pikir dengan kekuatan ekonomi, kepandaian, dan kecanggihannya juga dari segi teknologi, ia akan mampu untuk menjalani hidup yang sukses. Dia lupa bahwa tanpa dia mempedulikan Allah, Allah yang adalah sumber hidup, Allah yang sungguh boleh menjadi pedoman dalam perjalanan kehidupannya, jika ia mengabaikan Allah dan tidak mengandalkan Allah dalam hidup dan penghidupannya, dia akan sungguh boleh melihat hidupnya akhirnya boleh ia jalani dengan akhirnya boleh meremehkan orang lain. Karena itu saudara, oleh kuasa dan pengasihan Allah sajalah sebagai manusia kita bisa hidup dan berhasil. Dengan kita tahu bahwa kita bisa hidup dan berhasil karena kuasa dan kemurahan Allah. Karena itu mari kita tetap andalkan Allah dalam hidup ini. Bukan hanya kekuatan ekonomi kita, kepandaian, kecanggihan kita. Dengan mengandalkan Allah, kita sungguh akan mampu bukan hanya menghadapi 1-2 perkara untuk sukses, tapi supaya hidup kita boleh kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Hidup yang bernilai. Karena itu sebagai orang percaya, hiduplah dalam iman yang benar, sebagai tubuh yang adalah milik Tuhan, dan kita jalani kehidupan
sebagai orang yang sungguh-sungguh menghargai hidup yang telah diberikan oleh Allah. Apalagi sebagai orang Kristen, kita tahu hidup kita adalah manusia berdosa. Tapi hidup kita telah ditebus, telah dibayar lunas oleh Allah dengan pengorbanan hidupnya di Bukit Golgota. Jadi dengan pengorbanan Kristus kita sudah diselamatkan. Karena itu dalam menjalani hidup ini, mari kita tetap hargai hidup ini dengan menjalaninya di dalam dan sesuai dengan kehendak Kristus. Kristus saja dalam menjalani hidup menghadapi begitu banyak tantangan dan pergumulan. Dalam menghadapi tantangan dan pergumulan, dia bukan hadapi itu sendiri, tapi dia datang kepada Bapa di Taman Getsemani untuk berdoa, minta hikmat dan petunjuk daripada Bapa. Tapi dalam doanya dia tidak terus memaksa kehendaknya untuk diikuti oleh Bapa di surga. Tapi doanya menyatakan, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Jadi lewat contoh doa dan teladan Yesus kita sungguh diingatkan bahwa dalam menjalani hidup yang dari Allah dan milik Allah, kita harus jalani hidup ini di dalam dan sesuai dengan kehendak Allah seperti yang diteladankan oleh Kristus. Apapun tantangan pergumulan yang kita hadapi, kita percaya kalau kita hadapi dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup dan penghidupan ini, kita sungguh melihat bahwa bukan hanya 1-2 perkara, tapi seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kemampuan atau kekuatan bagi kita. Karena itu, hargailah hidup yang dipercayakan Tuhan, apapun tantangan dan pergumulan yang Tuhan izinkan berlaku dalam hidup ini. Hadapi tetap di dalam dan bersama Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh boleh memuliakan Allah dan kita boleh dipakai oleh Allah untuk mewujudkan rencana dan karyanya. Bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk kita juga boleh menjadi berkat bagi sesama. Tuhan menolong kita. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya mata, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita berdoa syafaat. Di hadapan Allah yang Maha Kuasa yang kami kenal dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh menaikkan pujian syukur dan limpah terima kasih karena firman-Mu boleh menyadarkan kami bahwa hidup kami adalah hidup yang berharga, yang diciptakan Tuhan, bukan hanya sekedar dari debu tanah, tapi Allah telah memberi kuasa bagi kami, untuk kami boleh menjadi makhluk hidup, makhluk yang diberi kuasa oleh Tuhan untuk jalani kehidupan mampu produktif dalam menjalani segala perkara. Engkau menyadarkan kami bahwa dalam menjalani hidup ini, sekalipun kami harus menghadapi begitu banyak tantangan dan pergumulan, termasuk masalah pandemi ini, tapi kami terus diingatkan oleh Tuhan, supaya kami tidak memusnahkan hidup atau memberi hidup ini akhirnya karena putus asa kami harus mengakhiri hidup kami dengan cara kami sendiri. Tapi biarlah kami tetap menghargai hidup yang Kau beri, apalagi hidup yang telah Engkau selamatkan ini, supaya kami boleh jalani hidup ini dengan tetap mengandalkan Tuhan dan sungguh boleh menomorsatukan Tuhan, supaya hidup yang Tuhan percayakan kami boleh pakai untuk memuliakan Tuhan dan boleh jadi berkat. Kami tahu bahwa hidup manusia yang rapuh di dunia ini, kami punya batas waktu,
ada saatnya hidup kami akan berakhir. Tapi sekalipun hidup kami berakhir, tapi kami percaya bahwa roh kehidupan yang Kau beri bagi kami akan terangkat pada Bapa di surga. Dan kami percaya bahwa pada saat kehidupan kami, roh kehidupan kami terangkat pada Bapa di surga, Allah tidak menanyai seberapa hebatnya kami dalam menjalani hidup dan penghidupan kami di dunia. Tapi apa yang kami telah jalani ini sungguh telah berkenan kepadamu. Karena itu mampukan kami supaya kami menjalani kehidupan ini dengan tetap menghargainya, supaya kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami boleh dipakai menjadi alat-Mu, menjadi kawan sekerja-Mu dalam menata dan mengelola bumi ini, dalam menjalani kehidupan untuk tetap menjadi berkat bagi sesama. Biarlah dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami tidak harus berpikir kami harus jadi pendeta semuanya atau penatua dan diaken. Tapi siapapun kami dalam hidup dan penghidupan kami, dimanapun Tuhan utus kami, mampukan supaya kami tetap menghargai hidup dan sungguh boleh menjadi alat berkat Tuhan. Supaya kehidupan kami memberi pengaruh yang baik, bukan memberi pengaruh yang menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh menyadarkan kami tentang hidup yang dari Tuhan, yang adalah milik Tuhan, yang kami harus hargai, supaya kehidupan kami boleh bermakna dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Kau yang akan menyertai memberkati kami juga saudara-saudara kami yang mungkin saat ini semakin terpuruk dengan berbagai macam situasi dan kondisi yang menimpa hidup dan penghidupan mereka, karena masalah keluarga dan berbagai macam masalah yang ada dalam kehidupannya. Kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan, apalagi membiarkan mereka. Kuatkan dan teguhkan iman mereka, sanggupkan mereka untuk melihat keterpurukan mereka tetap dalam iman yang benar kepadamu, yang tahu dan sadar Tuhan yang izinkan mereka untuk hidup. Tuhan juga yang telah menyelamatkan mereka lewat pengorbanan-Mu di Bukit Golgota. Kami sungguh percaya pengorbanan-Mu bukan hanya sekedar menghapus dosa kami, tapi juga akan memampukan kami dalam menghadapi berbagai macam pergumulan yang kami hadapi. Karena itu mampukan kami untuk menghadapi segala perkara dalam hidup ini tetap di dalam Tuhan dan bersama Tuhan, supaya kami boleh memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh percaya pertolongan Tuhan menjadi bagian dari saudara-saudara kami yang mungkin saat ini terbaring sakit, baik di rumah sakit ataupun di rumah mereka sendiri. Kami yakin Tuhan akan kuatkan tubuh dan iman percaya mereka, sehingga menghadapi penderitaan sakit penyakit mereka tidak pernah menjadi putus asa. Menghadapinya dengan iman yang sungguh berasal daripada Tuhan, karena Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Biarlah Tuhan yang akan sungguh boleh menolong, menopang saudara-saudara kami yang sakit, supaya mereka benar-benar mendapatkan pemulihan sempurna yang datangnya daripada-Mu. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang bersuka cita karena hari ulang tahun, atau hari ulang tahun pribadi, atau hari ulang tahun perkawinan. Biarlah sukacita yang mereka boleh alami dalam hidup dan penghidupan mereka di saat berhari ulang tahun akan mewarnai seluruh perjalanan kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja dan pelayanannya, biarlah Tuhan yang akan tetap menolong dan memberkati, supaya segala persekutuan, pelayanan, kesaksian yang boleh diwujudkan oleh gereja kami, Jemaat GBB Tugu, kiranya sungguh-sungguh boleh dapat terlaksana dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kau yang akan menilai kami, supaya kami juga menjadi kesaksian di tengah-tengah bangsa dan negara yang tercinta ini. Memberkati aparat pemerintah supaya sungguh-sungguh dalam menghadapi berbagai macam pergumulan dalam memimpin roda kepemerintahan bangsa dan negara kami. Dengan hikmat dan kuasa daripada Tuhan, Tuhan akan memimpin aparat pemerintah, bahkan kami semua sebagai rakyatnya, supaya kami mampu untuk membangun bangsa dan negara ini menuju masyarakat adil, makmur, lestari sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami bawa dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya guna menunjang pelayanan gereja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk kolekte ibadah keluarga dapat dikumpulkan dan menggunakan amplop yang telah diedarkan oleh Koordinator Sektor Majelis Jemaat yang untuk selanjutnya diserahkan ke kantor Majelis Jemaat GPIB Tugu atau melalui Koordinator Sektor Majelis Jemaat. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Sungguh besar karunia yang Kau beri. Umat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Sebagai amanat pengutusan, umat Tuhan mari berdiri, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan si setru. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu pada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Namun sebelum kita mengakhiri live streaming malam hari ini, kami menghimbau agar Bapak Ibu tetap menjaga protokol kesehatan dengan sering mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga selalu menjaga jarak. Terlebih khusus Bapak Ibu ketika kita harus mengikuti ibadah di gedung gereja di hari Minggu. Harus tetap kita patuh dan mengikuti protokol kesehatan. Dan dihimbau kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berusia
17 hingga 60 tahun dengan kondisi sehat diperbolehkan hadir di gedung gereja untuk bersama-sama ambil bagian dalam peribadahan. Untuk yang tidak dapat hadir di gedung gereja, dapat mengikuti ibadah hari Minggu melalui live streaming di jam 10.00 WIB. Stay safe, stay home. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita sama-sama akan mengikuti simulasi untuk ibadah hari Minggu, di mana sesuai dengan protokol kesehatan dari Majelis Sinode, pemerintah dan PGI, kita akan sama-sama mengikutinya. Yang dilakukan adalah pertama kita harus cuci tangan, yang kedua kita harus memakai masker, lalu kemudian sama-sama kita akan mengikuti aturan yang akan ditunjuk oleh Bapak Kelurahan. Saya kira nanti kita ikut masing-masing. Terima kasih. Tuhan berkati.
saudara, itulah simulasi yang kita lakukan untuk peribadahan kita di hari Minggu. Biarlah semua itu dapat memberi tuntunan yang baik bagi kita semua. Terima kasih.